adik-adik semua, selamat bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak versi YouTube. Adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita mulai. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik tahu, burung pipit walaupun sangat kecil, tetapi dikasihi oleh Tuhan. Apalagi kita. Benar bukan? Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, walaupun kita kecil, tetapi kita dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlupakan. Dan ingat kita, Tuhan tahu nama kita masing-masing. Dan terlebih penting lagi, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tahu siapa kita. Dan Tuhan sangat menyayangi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu saat ini siap untuk beribadah. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Kasih Tuhanku Sungguh Besar. Ayo kita sama-sama nyanyi dengan suara yang keras. Kita akan bermazmur dengan membacakan mazmur yang terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatanmu yang daripadanya
dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Mari adik-adik kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Juga berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah tentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Adik-adik, tadi setelah kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, adik-adik, Kak Evi punya gambar nih. Banyak sekali ya anak-anak di sini. Coba adik-adik lihat, apakah ada yang sama? Coba adik-adik perhatikan, apakah ada yang sama? Kenapa? Tidak ada yang sama. Oh iya ya, semuanya wajahnya berbeda. Ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya kuning, ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting. Coba lihat kulitnya. Ada yang kulitnya terang, ada juga yang kulitnya gelap. Semuanya berbeda ya adik-adik ya. Coba kalau adik-adik lihat yang ini. Apakah ada yang sama? Tidak ada. Semuanya berbeda. Tetapi jadi bagus ya adik-adik ya. Bajunya juga berbeda, sepatunya berbeda, rambutnya berbeda. Tetapi semuanya bagus, menjadi lebih indah. Walaupun berbeda-beda, tetapi jadi lebih indah ya adik-adik ya. Nah, kalau yang ini, apakah ada yang sama adik-adik? Coba dilihat baik-baik. Ada yang kecil, ada yang sudah besar, dan ada yang sudah tua. Semuanya berbeda ya adik-adik ya. Tetapi semuanya bahagia, semuanya senyum. Kenapa ya adik-adik ya? Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus saling mengasihi. Nah, bacaan kita tadi di Kisah Para Rasul mengisahkan tentang para rasul. Nah, mereka berkumpul di suatu tempat. Dan adik-adik,
Di antara murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul itu ada, nah adik-adik, pada waktu itu para rasul mereka berkumpul di Antioquia. Mereka berasal dari berbagai daerah. Walaupun mereka datang dari daerah-daerah yang berbeda, tapi mereka mau bersyukur, berdoa bersama-sama. Pada waktu itu, pada waktu mereka berdoa adik-adik, Roh Kudus turun dan mengatakan agar mereka menghususkan Paulus dan Barnabas untuk ditumpangin tangan dan didoakan. Setelah itu adik-adik tahu, walaupun Paulus dan Barnabas, walaupun Paulus dan Barnabas ini berbeda, tetapi mereka bersatu hati dan mereka pergi memberitakan firman Tuhan. Mana saja adik-adik? Paulus dan Barnabas mereka pergi ke Pulau Siprus, Sidia, mereka pergi ke Ikonium, Listra, Derbe, dan masih banyak tempat lagi adik-adik. Mereka memberitakan Injil kemanapun. Di tempat mana saja mereka tidak melihat ada perbedaan, tetapi mereka mau memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik ingat tadi gambar-gambar yang sudah Kak Evi tunjukin, semuanya berbeda adik-adik. Ada yang berbeda di rambutnya, ada yang berbeda di kulitnya, ada yang berbeda di usianya. Tetapi kita harus tetap saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Sama seperti Paulus dan Barnabas. Seperti siapa adik-adik? Rasul Paulus dan Barnabas yang mengasihi banyak orang dan mau memberitakan firman Tuhan. Itulah perintah dari Tuhan Yesus kepada kita juga untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, coba kita lihat gambar berikutnya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ini adalah gambar Alkitab. Artinya, Alkitab ini, berita yang ada di dalam Alkitab ini yang harus kita beritakan kepada semua orang. Yang kita dengar dari Alkitab ini yang akan kita ceritakan, yang akan kita beritakan kepada semua orang. Nah, adik-adik, coba kita lihat gambar ini. Wah, ada anak yang bajunya compang-camping. Apakah kita harus mengasihinya? Tentu saja adik-adik. Walaupun teman kita bajunya nggak bagus, tetapi kita harus mengasihinya. Karena kita ingat bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan. Benar sekali adik-adik. Nah, ini ada orang yang sudah tua, opa dan oma. Tetapi adik-adik ingat, kita harus mengasihi. Dan kita harus memberitakan firman Tuhan kepada opa dan oma kita. Demikian juga kepada anak yang belum makan. Atau mungkin mereka nggak punya uang untuk membeli makan. Kita juga harus mengasihi dan kita harus memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan anak yang rambutnya itu keriting? Apakah kita mengasihi? Tentu saja adik-adik kita harus mengasihi mereka dan kita harus memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak yang kulitnya berbeda dengan kita atau matanya berbeda dengan kita? Kita juga harus mengasihi mereka dan memberitakan firman Tuhan. Demikian juga anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, ya kita harus tetap
mengasihi mereka. Kita tidak boleh mengucilkan mereka ya adik-adik ya. Harus mau berteman dengan mereka. Dan ingat kita harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Misalnya ada yang duduk di kursi roda. Kita juga harus mau mengasihi mereka. Dan ingat, kita harus juga memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Adik-adik ingat aja, kepada siapa kita harus mengasihi? Kepada orang yang bajunya compang-camping. Kita harus mengasihi mereka. Kepada orang yang belum makan, kita harus mengasihi mereka. Kepada orang yang kulitnya berbeda dengan kita atau matanya berbeda dengan kita juga harus mengasihi mereka. Untuk opa dan oma yang sudah lebih tua, kita juga harus mengasihi mereka. Demikian juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita juga harus mengasihi mereka. Dan untuk anak-anak yang kulitnya berbeda atau rambutnya berbeda dengan kita juga harus mengasihi mereka. Dan jangan lupa untuk selalu memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Ingat adik-adik, Rasul Paulus dan Barnabas pergi ke setiap daerah dan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, semua bangsa. Demikian kita juga, adik-adik juga KFI. Kita juga mempunyai tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang, sama seperti Rasul Paulus dan Barnabas yang memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, kita juga mau mengasihi dan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami ingin seperti Rasul Paulus dan Barnabas yang memberitakan firman Tuhan kepada semua bangsa. Berkati kami untuk mengasihi orang-orang yang berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita jadi tahu bahwa kita harus mengasihi sesama kita dan tidak boleh membeda-bedakan. Dan kita juga harus memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Bermacam-macam Anak di Seluruh Dunia. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo dan putih kulitnya, yang hitam atau putih, rambutnya berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo dan putih kulitnya, yang hitam atau putih, rambutnya berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah adik-adik, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Enda. Silahkan Kak Enda. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat mama dan papa kami yang senantiasa memberikan semuanya buat kami. Kami berdoa, kiranya Engkau memberkati pekerjaan dan usaha mama papa kami. Beri kuat, beri sehat, dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, Engkau juga mau memberkati teman-teman kami yang saat ini, dalam periode ini, berulang tahun. Engkau akan menambahkan sukacita di hari ulang tahunnya, dan Engkau akan memberikan kesehatan yang baik, sehingga teman-teman kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini bersedih, baik itu dalam duka cita,
baik itu dalam sakit. Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus Sang Penghibur. Kiranya Engkau akan memberikan kesembuhan, Engkau akan memberikan penghiburan buat teman-teman kami yang saat ini sedang sedih. Engkau akan memberikan kekuatan, dan Tuhan senantiasa memberikan bahagia buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan ke gereja. Bisa adik-adik titipkan lewat papa mama. Adik-adik sudah siap? Mari kita nyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhan ku beri persembahan tak nyangkir, diterjauh apa lagu yang indah. Dan kepada Tuhan ku beri persembahan tak nyangkir, tak tahu apa lagu yang indah. Doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Dewi. Silahkan Kak Dewi. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan telah cerahkan terhadap kami setiap hari dalam kehidupan kami. Saat ini, kami telah memberikan persembahan kami dari sebagian dari berkat yang Tuhan telah beri buat kami. Mari Bapa, Engkau yang memberkati, sehingga persembahan yang boleh kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tentu adik-adik ingat bahwa kita harus mengasihi semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membedakan warna kulit, rambut, dan lain sebagainya. Karena kita adalah satu, kita satu gereja. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengasihi semua orang. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kita satu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Amin. Amin.
Adik-adik, jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.